Oke, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah pandangan yang cukup spesifik ya dari kekristenan tentang dunia gaib atau okultisme. Nah, pandangan ini kita ambil dari materi seri okultisme PDK. Jadi kita akan lihat gimana sih kerangka berpikirnya dibangun dari A sampai Z. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari dasar, yaitu dunia yang terbelah jadi dua kuasa. Terus, kita akan lihat praktek-praktek tersembunyinya apa aja. Siapa sih musuh di baliknya? Lalu gimana jalan keluarnya? Dan terakhir, apa artinya memilih hidup dalam terang? Yuk langsung kita mulai. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Gini, untuk bisa ngertiin semua ini, kita mesti pegang dulu nih fondasinya. Yaitu, sebuah cara pandang yang melihat dunia ini terbagi jadi dua kekuatan besar yang saling bertentangan. Jadi bayangin deh, menurut kerangka ini, dunia spiritual kita itu kayak medan perang. Bener-bener cuma ada dua kubu, gak ada yang di tengah-tengah. Di satu sisi ada kuasa terang, yang sumbernya dari Roh Kudus. Nah, di sisi lain ada lawannya, kuasa kegelapan, yang dapat kekuatan dari roh-roh jahat. Jadi, hitam atau putih, terang atau gelap, gak ada area abu-abu. Nah, dari konsep dua kuasa inilah muncul istilah yang jadi pusat pembahasan kita, okultisme. Kedengarannya rumit ya, padahal asalnya simple, dari kata Latin occultus, yang artinya ya tersembunyi. Jadi gampangnya gini, okultisme itu adalah semua usaha manusia buat ngedapatin pengetahuan atau kekuatan supranatural dari sumber yang tersembunyi tadi, yaitu sumber dari sisi kegelapan, yang bukan dari Tuhan. Dan yang menarik, ini tuh bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Kerangka berpikir ini benar-benar didasarkan pada teks kitab suci. Coba lihat kutipan ini dari kitab Imamat, di situ jelas banget dibilang, jangan berpaling kepada arwah atau roh peramal. Jadi landasannya kuat dari sana. Oke, definisinya udah dapet. Sekarang pertanyaannya, bentuk konkretnya apa aja sih? Nah, di bagian kedua ini, kita akan coba petakan praktik-praktik spesifik yang menurut materi ini masuk kategori okultisme. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, ini mungkin yang paling sering kita dengar ya, yaitu spiritisme. Intinya, ini adalah segala upaya buat menghubungi arwah orang yang udah meninggal. Caranya macam-macam. Bisa lewat orang yang jadi perantara atau medium, atau pakai alat bantu kayak ya jelangkung yang kita semua tahu di sini. Lalu, ada juga tenung dan ramalan. Wah, ini cakupannya luas banget. Mulai dari zodiak atau astrologi, baca kartu tarot, sampai lihat garis tangan. Walaupun metodenya beda-beda, intinya satu, usaha buat ngintip masa depan atau cari tahu info rahasia yang seharusnya tertutup. Dianggap sebagai jalan pintas yang salah. Nah, ini nih yang sering jadi perdebatan. Ilmu sihir. Materi ini bikin pembedaan yang penting. Ada ilmu hitam yang niatnya jelas-jelas jahat buat nyelakain orang. Terus ada ilmu putih yang kelihatannya baik, mungkin buat penyembuhan atau perlindungan. Tapi, dan ini poin kuncinya, argumennya adalah mau hitam atau putih, sumber kekuatannya diyakini tetap sama dari sisi gelap. Jadi niat baik nggak mengubah sumbernya. Nggak cuma itu, ketergantungan sama jimat atau benda-benda yang dipercaya punya kekuatan sakti juga masuk dalam daftar ini. Termasuk hati-hati mujizat palsu. Maksudnya, kejadian-kejadian hebat yang kelihatannya kayak mujizat, tapi tujuannya sebenarnya buat menipu dan membawa orang ke jalan yang salah. Oke, kita udah lihat apanya, yaitu praktek-prakteknya. Sekarang kita masuk lebih dalam ke siapanya. Siapa sih dalang dibalik semua ini? Dari mana sebenarnya sumber kuasa kegelapan itu berasal? Yuk, kita lihat profilnya. Menurut teks ini, ada satu figur utama, sang musuh atau iblis. Penting banget buat dicatat, dia itu bukan cuma digambarin sebagai simbol kejahatan abstrak ya, tapi sebagai sosok pribadi, sosok nyata, malaikat yang jatuh karena memberontak. Tujuannya juga jelas banget, melawan Tuhan dan manusia. Dan dia nggak pasif yo, dia aktif, terus-menerus berusaha menghancurkan dan menipu. Dan sifatnya sebagai penipu ini benar-benar jadi ciri khas utamanya, ditekankan terus. Lihat aja kutipan dari Yohanes ini, dia disebut sebagai bapa segala dusta. Ini nunjukin kalau senjata andalannya adalah kebohongan. Itulah taktik utamanya. Oke, masalahnya udah jelas banget nih dipaparin. Ada dua kuasa yang bertarung, ada praktek-praktek terlarang, dan ada musuh yang aktif bekerja. Terus, gimana solusinya? Nah, di bagian ini kita akan bahas jalan keluar yang ditawarkan oleh kerangka berpikir ini. Salah satu solusinya adalah apa yang disebut pelayanan pelepasan atau eksorsisme. Tapi tunggu dulu. Ini bukan kayak yang di film-film horor ya.
Teks ini menekankan banget, tujuannya itu bukan buat cari sensasi, tapi ini adalah pelayanan kasih. Fokusnya adalah pemulihan, membebaskan seseorang dari penindasan spiritual, dan mengembalikan martabatnya. Dan prosesnya itu ternyata nggak abstrak, dijabarkan jadi langkah-langkah yang sangat praktis, ada 6. Ini semacam peta jalan menuju kelepasan. Dimulai dari langkah iman untuk menerima Kristus, terus mengaku dosa, lalu yang penting banget, memusnahkan semua benda okultisme dan mutusin hubungan total. Terus, bangun lagi fondasi iman yang baru, sampai akhirnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Lengkap banget ya tahapannya. Nah, semua pembahasan tadi akhirnya ngerucut ke satu hal di bagian terakhir ini, yaitu sebuah pilihan. Pilihan yang paling mendasar dan tentu saja ada konsekuensinya. Karena gini, menurut pandangan ini, main-main dengan okultisme itu ada harganya. Mahal. Dan dampaknya itu nyata, bisa dirasain di semua aspek hidup. Dari sisi rohani jelas, jadi makin jauh dari Tuhan. Secara psikologis, bisa muncul rasa takut, cemas, depresi. Bahkan, disebut-sebut bisa berdampak ke fisik juga loh, kayak penyakit aneh atau kelelahan yang gak ada habisnya. Jadi ujung-ujungnya, hidup ini disajikan sebagai sebuah pilihan yang sangat jelas, hitam putih. Pilihannya cuma 2, menolak praktek-praktek yang kelihatannya menjanjikan tapi akhirnya menghancurkan, atau memilih jalan yang sebaliknya, yang menuju pada kehidupan sejati dan kebebasan. Dan jawaban final dari materi yang kita bedah ini diringkas dengan sangat indah di kutipan ini. Yesus diposisikan bukan sekedar pilihan lain atau salah satu alternatif, tapi dia adalah terang itu sendiri, jawaban yang absolut dan definitif untuk semua kegelapan. Pembedahan materi kita sampai di sini. Tapi kami mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Pertanyaan ini sebenarnya jadi inti dari semua yang kita bahas tadi. Pertanyaannya adalah, apa artinya memilih sumber kekuatan Anda? Karena sadar atau nggak sadar, kita semua melakukannya setiap hari. Jadi, coba kita renungkan. Hari ini, kekuatan kita datang dari mana?